Kayak mana lihat ini atau kita? Oh, video. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti janji saya ini kan penyintas COVID. Betul. Ya, dan saya merasa berkewajiban untuk menyebarkan informasi-informasi positif tentang, ini bukan informasi positif kalau tentang COVID sebenarnya ya, Romi ya, tapi kita mencoba mengedukasi teman-teman atau pendengar hadap-hadapan supaya bisa lebih sadar diri dan menjaga diri. Betul, karena kan masih banyak yang kayak kurang percaya nih bahwa ini belum COVID saya itu nyata adanya. Ini tipikal penyiar sejati. Tamu pertama saya di hadap-hadapan spesial bicara COVID adalah Romi Arifin. Oke, mana tangannya? Oh, banyak ya. Nah, kalau pendengar hadap-hadapan suka dengar Madama FM pasti tahu lah namanya Romi. Ya. Iya dong. Dan maaf sekali kali ini pasti suara saya kalah jauh dari dia karena dia penyiar. Padahal lebih senior yang di hadapan saya ini. Oke, Romi terima kasih sudah menjadi tamu spesial di edisi Bicara COVID. Sama-sama Kak Iko. Ya, oke. Saya penyintas COVID, Romi adalah juga sarjana COVID. Sarjana COVID. Berapa lama di rumah sakit? Kalau di rumah sakitnya sempat 2 minggu, jadi 2 minggu. hitungannya 14 hari. Cuman sebelumnya sempat sakit dulu nih. Jadi ceritanya adalah seminggu sakit dulu sebelum dinyatakan positif COVID-19. Oke. Gitu. Jadi sebelumnya sempat demam. Karena bikin bingung nih penyakitnya nih Kak. Ya kan, kan orang bilang tuh mirip-mirip flu, mirip-mirip tipes. Nah kebetulan kenanya tipes dulu 5 hari. 5 hari? Iya. Tapi kan sebenarnya ini bukan penyakit, Romi. Ini virus. Itu virus. Ini virus. Tapi mungkin waktu itu Romi lagi lemah-lemahnya. Betul. Karena tipes. Benar. Itu kalau Romi masih bisa ingat itu tanggal berapa itu? 7 Desember 2020. Itu pertama kali terdeteksi tipes. Iya, betul. Tipesnya. Jadi awalnya tipes dulu? Betul. Jadi awalnya tipes dulu. Setelah itu kayak merasa harus bed rest nih selama 5 hari. Jadi kayak 5 hari itu merasa udah kayak fit kembali, walaupun sebenarnya masih agak sedikit belum terlalu fit. Cuman memilih untuk Sabtu Minggu karena ada kerjaan yang harus banget dikerjakan karena cuan is life. Oh gitu. Jadi kita memilih untuk nggak apa-apa nih, kayaknya udah sembuh nih, jadi kita bisa kerja nih 2 hari. Dan ternyata belum kepikiran waktu itu tentang COVID? Belum. Okay. Pada akhirnya hari Minggu 7 Desember 2020 ya? Bukan Kak, 7 Desember itu hari Senin. Minggu berarti 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah tanggal 13 Desember itu dapat job ternyata waktu itu nge-MC subuh-subuh buta, otomatis harus mandi. MC subuh-subuh? Subuh. Acara apa subuh-subuh? Acara lari. Tapi udah dapat license ya, Lari dengan menggunakan protokol kesehatan intinya. Terus subuh-subuh itu kan harus mandi, apalagi acaranya lari, berarti kayak harus punya tenaga yang lebih nih. Terus waktu itu juga keadaannya lagi hujan Makassar, dingin dan segala macamnya. Kebetulan saya ini adalah pecinta dingin. Cuman pada saat itu kayak udah nggak bisa tahan yang namanya dingin, menggigil dan segala macamnya. Beres acara makin drop. Merasa nih, wah udah nggak beres ini sebenarnya. Tapi waktu itu belum merasa bahwa itu COVID? Karena belum merasa kan, kalau misalnya orang COVID itu yang paling parahnya adalah tidak bisa mencium dan tidak bisa merasa. Alhamdulillah belum sama sekali, cuman demam saja. Terus pas Minggu malamnya udah makin drop, memilih untuk ke rumah sakit. Nah, di situ baru malamnya muncul semua gejala-gejalanya. Masuk rumah sakit langsung gejala, gejala ya? Belum swab atau tes apapun? Belum. Gejalanya flu, demamnya makin parah, naik turun, terus sakit kepala dan ngilu seperti kayak ditusuk-tusuk. Pelan-pelan. Apa namanya ciri-ciri waktu itu? Flu. Terus demam, naik turun, keringetan. Keringat dingin? Keringat dingin. Terus kayak punggung tuh ngilu kayak masuk angin gitu Kak. Ini seperti dengan ciri-ciri saya waktu sebelum. Iya kan? Persis sama. Iya. Nah, waktu itu masuk rumah sakit malam. IGD. Bertahan kayak sampai malam hari. Terus sama dokternya udah di swab aja. Di swab, dini harinya keluar positif. Itu PCR waktu itu ya? PCR. Oke. Nah, waktu menunggu
waktu setelah swab itu kan punya waktu sampai subuh ya sebelum hasil keluar. Nah, waktu itu apa yang Romi pikirkan? Berdoa bahwa ini bukan hari terakhir saya dan bukan COVID. bukan merasa bukan COVID, kayak karena udah diinfoin kamu tipes nih, tapi kita harus swab dulu in case kamu dapat virus COVID-19-nya. Ya sudahlah, kita ikut prosedur dan segala macamnya. Ternyata pada saat di swab hasilnya positif. Nah, waktu itu sebelum hasilnya keluar, itu apakah di bayangan Romi itu adalah COVID ini, wah pasti kayak gini nih kalau COVID. Iya sih. Pasti kayak gini. Apakah ada perasaan kayak gitu? Ada sih, karena mungkin gejala ada sih bugis jadi. ada mah tuh. Oke. Nah, jadi, waktu itu kayak makin parah. Kan kayak ibarat kata kalau dipersenin Kak ya. Waktu sebelum dinyatakan COVID, itu kayak flu-nya tuh 50%. Tapi apanya? Flu-nya tuh kayak 50%. Demamnya 50%. Tapi pada saat udah kayak habis diinfoin, nanti bakal swab nih, mungkin karena kepikiran dan segala macamnya, bertambah 80%. Terus makin takut juga dan segala macamnya. Dan pada saat dinyatakan positif, pada saat tahu dan diberitahu kamu positif, apa yang kamu pikirkan waktu itu? Langsung kepikiran sama orang-orang terdekat yang habis kontekan. Oke. Dan orang tua. Sosial sekali ya? Iya, karena kayak gimana? Kita terus menghubungi mereka? Iya, langsung hubungin. Japri, minta maaf dan segala macamnya. Ya kayak lebaran, minta maaf ya? Iya Kak, minta maaf dan segala macamnya karena takutnya mereka tuh berkontekan juga sama orang tua. Ada yang kontekan waktu itu. Maksudnya menjawab dengan, oh iya. saya COVID atau gimana? Unfortunately-nya karena nge-MC Kak, otomatis kan dengan skala besar. Jadi kayak punya tanggung jawab sama yang punya acara nih. Jadi langsung Japri yang punya acara, orang-orang terdekat yang habis ketemu, dan alhamdulillah respon mereka bukan yang kayak nyak tobat, kau mau virus. Untungnya mereka kayak support yang kayak istirahat. Nggak apa-apa kok, kita nanti bakal swab antigen dan segala macamnya biar kita make sure juga diri kita bukan COVID dan segala macamnya gitu. Takut waktu itu atau takut? Iya. Bersalah iya, karena merasa udah kayak drop. Kenapa Anda keluar rumah gitu? Oh gitu. Tapi kan sebenarnya kembali lagi yang seperti yang kita bicarakan tadi, ini kan virus dan bisa menyerang siapa saja, bisa betul. bisa bikin orang terpapar siapapun ya. Betul. Ini karena kebetulan Romi sama ya kan? ciri-cirinya dengan saya, pusing, keringat dingin dan lain-lain. Nah, pada saat kita lemah itulah virusnya bekerja. Betul. Artinya sebelumnya kita ini adalah OTG. Begitu yang saya baca. Iya. Oke. Dari tahu dan sadar bahwa COVID waktu itu, apa yang Romi lakukan selain menghubungi teman-teman yang kira-kira ini pernah bersentuhan dengan saya? Langsung melakukan hal-hal yang sering ditonton untuk kembali, mungkin tidak 100% untuk tidak kayak takut COVID gitu Kak, kayak step-step biar gimana tubuh kita tuh nggak langsung panik akan COVID-19 ini. Ada yang memberi atau ada tim yang memberikan petunjuk-petunjuk dari rumah sakit? Dari rumah sakit iya, kebetulan di rumah sakit ada teman. Jadi teman yang ngasih tahu gini caranya biar kamu tidak stres. Walaupun kamu positif, ada langkah-langkahnya kok biar kamu bisa lebih better ke depannya gitu. Oke, apa langkah-langkah itu? Pertama, biar pendengar hadap-hadapan juga bisa tahu. Pertama adalah dengan menyuplai tubuh kita dengan suplemen-suplemen, vitamin, sama istirahat. Yang paling benar sih istirahat sama makan. Jadi walaupun kan kalau yang gejala yang paling the best-nya adalah tidak bisa mencium dan tidak merasa. Jadi walaupun kita nggak bisa merasakan makanan, kita harus tetap makan aja. Makan karena kan biar bagaimanapun kita harus minum obat. Ya kan, obat dari dokter, obat dari yang kita beli dari luar. Jadi biar kayak tubuh kita tuh bisa istilahnya kayak recharge lagi dengan apa yang kita lakukan, kayak misalnya makan obat. Itu saya bayangkan waktu itu penyakit tipesnya itu pasti terlupakan ya. Jadinya pasti pikirannya ke COVID-nya ya. Oke, waktu itu Romi di Rumah Sakit Bayangkara. Ada obat atau apa yang diberikan rumah sakit waktu itu? Ada obat. Obatnya diminum 3 kali sehari dengan jumlah kalau nggak salah tuh 6. Jadi pagi 6. Itu Romi sempat nanya itu obat apa? Alhamdulillah enggak, karena kalau sampai tahu nama obatnya mungkin bisa jadi stres Kak. Okay. Jadi kayak kita nerima aja apa yang dikasih sama rumah sakit, karena pasti dia nggak mungkin
Tapi menurut saya mungkin itu obat itu untuk tipesnya Romi. Iya kali ya Kak. Dan karena yang saya tahu memang tidak ada obatnya. Iya sih. Jadi tadi itu istirahat sama jangan stres. Terus kita pasti disuplai oleh suplemen makanan. Betul. Atau dan vitamin. Nah, perasaannya waktu diberikan obat itu, apakah Romi masih takut atau bagaimana? Ini hari pertama isolasi untuk COVID ya? Iya. Apakah ada bayangan dari dokter kamu akan di rumah sakit berapa lama atau apa? Mungkin karena sudah tahu bakal isolasi selama 14 hari, jadi kayak udah yakin 14 hari ya? 14 hari. Oke, 14 hari. Oke. Tapi sebelumnya nggak dapat langsung kamar nih Kak. Kita dikumpul dulu di salah. Jadi dapat apa? Bangsal. Pengennya sih dapat kulkas ya. Tapi dapatnya bangsal. Bangsal yang isinya tuh penyintas COVID semua. Semuanya. Jadi kita yang mungkin waktu itu belum parah-parah banget, tapi karena kita mendengar kanan kiri. Jadi malam itu setelah swab, langsung hasil swab, hasilnya keluar langsung dipindahkan ke bangsal COVID. Ke bangsal COVID yang isinya penyintas COVID semua. Berapa orang waktu itu? Ada cowok, ada cewek. Yang cewek tuh di kamar, yang cowok tuh ditutupin sama tirai aja. Oh gitu. Jadi 2? Iya. Kenalan? Enggak 2 Kak, ada banyak. Oh banyak? Lebih dari 10 kalau nggak salah. Lebih dari 10. Iya. Sempat kenalan kah dengan teman-teman? Kenalan sama... senasib waktu itu? Kenalan sama yang di sebelahnya, cuma lebih berumur. Dan dia kayak nggak terlalu parah. Sebelah kirinya yang parah banget, sampai kayak ventilatornya oksigen gede sekali. Iya, waktu lihat orang pakai ventilator bagaimana? Akhirnya ke Sages. Iya. Ke Sages yang kayak nanti bakal begini juga nih diri saya. Dan iya Sabtu subuhnya nggak bisa napas, sesak, minta tolong sama susternya. Itu setelah dinyatakan positif. Langsung sesak nafas. Iya. Dan nggak bisa tidur. Dan gejalanya 3 hari nggak bisa tidur dan pakai ventilator selama 3 hari juga. Oh, pakai ventilator Romi? Iya. Itu bagaimana perasaannya pakai ventilator? Sekali lagi merasa bahwa ini adalah napas terakhir karena susah sekali nafasnya. Itu kayak, betulan? Beneran Kak. Oke. Jadi kayak nafasnya tuh kan orang kalau nafas yang kayak waktu itu kayak sakit atau apa? Sampai sini aja Kak. Oh ya? Dan nggak bisa lagi. Oh gitu. Bukan karena sakit? Bukan karena sakit. Dadanya maksudnya tidak sesak? Nggak sesak, cuman kayak nggak nyampe aja nafasnya. Oke. Kayak gitu. Kalau starter mobil kita nggak nyala gitu. Oke. Itu pakai ventilator? Pakai ventilator. 3 hari? 2 hari. 3 hari. Setelah pakai ventilator, nafasnya mulai lebih better dan lebih enakan. Jadi dilepas setelah nafasnya, mungkin dokter bilang yang ini sudah aman ini. Dan yang bikin bingungnya Kak adalah kalau pagi menuju siang itu keadaan baik-baik saja, tapi kalau sore menuju malam itu kayak gejalanya makin Itu masih di bangsal? Masih di bangsal. Hari keberapa isolasi baru bisa dapat 14, kamar? 15, 16. Hari keempat. Hari keempat. Beda dong pasti. Iya. Oke. Tapi kalau di bangsal kan ada teman. Ada teman. Cuman temannya kan juga nggak banyak ngobrol Kak. Waktu itu dan sudah tidak diperbolehkan untuk didampingi keluarga. Sudah tidak bisa. Tidak bisa. Jadi benar-benar sendiri. Ya. Jadi bayangkan sendiri pakai ventilator dan pakai infus. Karena kan waktu itu masih gejala tipes. Oke. Infus, ventilator dan sendiri. Oke. Perasaan sendiri itu mungkinnya yang paling membebani ya. Iya sih. Karena kan kalau misalnya sakit, karena kita memiliki semboyan kayak Sherina ya, anak mami. Apa-apa serba ditemani, tapi waktu itu kayak sendiri Kak, kayak ganti baju sendiri, ke kamar mandi sendiri, apa-apa serba sendiri, bersihin tempat tidur sendiri. Pakai ventilator bisa ke kamar mandi, dibuka ventilator? Dibuka Kak. Karena kan kayak beban hidup sudah berat, beban oksigen juga akan berat kalau begitu ya. Nah, saya kan tahu sekali Romi itu sangat sangat sibuk dengan kegiatan, apalagi sosial medianya dan lain-lain. Itu waktu pakai ventilator masih buka-buka handphone? Tidak Kak. Tidak bisa? Tidak bisa sama sekali. Sudah disita tidak, atau? Bukan disita, kayak sudah tidak peduli dengan media sosial itu. Mulai menggunakan lagi pada saat yang kayak udah veteran dan membuka ventilator. Oke. Jadi hari keempat pindahlah ke kamar. Dapat kamar sendiri di kamar? Sendiri ya. Oke. Nah, perasaan waktu dapat kamar itu pasti lebih senang lah. Lebih happy-nya mungkin karena kayak kita bisa lebih concern sama diri kita sendiri dan tidak terpengaruh dengan keadaan orang lain kayak gitu. Nah, ini yang teman-teman juga harus dengar dari para penyintas COVID. Betul. Bagaimana Romi itu
jadi mandiri di dalam kamar. Betul. Apa yang Romi lakukan setiap hari? Pertama, maksudnya kegiatan kan 4 hari keempat, jadi masih 10 hari lagi ya. Itu ngapain saja 10 hari itu? Bener-bener di kamar, bener-bener. Dan waktu di rumah sakit kan, kalau teman-teman saya bilang yang di hotel tuh ada kegiatan kayak senam. Di rumah sakit tuh nggak bisa Kak, sama sekali tidak bisa keluar dari kamar, bener-bener isolasi. Jadi selain cuma nonton TV, main handphone, dan diselipkan berzikir, jangan sampai ini adalah hari terakhir kita. Sama kayak telepon kerabat-kerabat biar dikasih vitamin. Iya, waktu di kamar sudah aman ya main handphone ya. Iya. Oke. TV alhamdulillah ada. Waktu saya isolasi TV-nya rusak. Enggak, maksudnya TV-nya itu siaran lokal semua. Oh, alhamdulillah bikin ini bete. Ini menggunakan jaringan. Oke, jaringan. Nah, 10 hari itu adalah masa-masa itu bisa dibilang penyiksaan ya, tanda kutip ya, Romi. Iya. Karena kadang kan kita merasa ini saya sudah sembuh. Iya. Hari keberapa Romi merasa seperti itu? Bahwa saya ini sudah sembuh sebenarnya. Kalau nggak salah tuh sudah melewati minggu pertama. Minggu pertama udah kayak alhamdulillah penciuman sudah kembali, nafsu makan juga sudah bisa kembali. Cium-cium ya? Udah bisa cium-cium, yang dicium cuman udara-udara rumah sakit. Terus kayak makan juga udah normal, alhamdulillah udah bisa merasakan dan segala macamnya. Tidur juga udah mulai nyenyak. Cuman masih harus swab lagi, dan swab kedua itu masih positif. Setelah swab kedua positif itu kan artinya masih harus nambah 7 hari. Betul. Gitu ya. Iya, betul. Oke, perasaannya lagi makin sedih karena kayak kenapa diri kita merasa udah kayak better, sudah merasa kayak orang normal pada umumnya, tapi hasil swabnya masih positif. Itu benci sekali dengan namanya swab ya pasti. Sangat benci. Romi selama di rumah sakit COVID itu berapa kali swab? 3 kali. Di ketiganya baru negatif. Di keempatnya kan. Keempat. Bahkan kan kalau teman saya bilang ada peraturan baru ternyata. Kalau misalnya kita udah 14 hari di rumah sakit, kita harus otomatis isman di rumah, isolasi mandiri di rumah. Itu juga mungkin karena kan sekarang penuh itu. Betul. Ya, jadi memberi kesempatan kepada orang-orang teman-teman yang terpapar COVID untuk dirawat juga. Di rumah, gitu. Oke. Nah, setelah melewati fase itu di mana kita merasakan kebosanan, adakah yang teman atau anak-anak Madama yang memberi perhatiannya? Alhamdulillah ada sekali. Ya. Shout out untuk Ibu Dian Kusuma, Ibu Halija yang tidak hentinya mengirimkan makanan. Oke, saya tidak pernah dikirim makanan waktu itu. Tapi dikirimin buah. Itu masalahnya. Nggak minta kali Kak. Kalau saya sih emang minta. Pengen ini nih. Padahal mau sebenarnya kan. Astagfirullah. Tapi saya tahu Ibu Halija dan Ibu Dikus memberikan doa. Betul. Sibuk mengurus masa depan. Betul. Ya. Masa depan kita maksudnya di mana? Nah, 4 kali swab. 4 kali swab. Oke, baru dinyatakan negatif. Perasaannya waktu negatif itu Romo gimana? Alhamdulillah bisa kerja dan mengumpulkan duit lagi. Tapi yang paling penting sih adalah bisa berkumpul sama keluarga tanpa takut kalau kita ini masih positif, kayak gitu-gitu sih. Tapi saya pernah baca, kalau sudah melewati masa krisis dan sudah melewati ada namanya masa inkubasi dan lain-lain, sebenarnya kita tidak perlu swab lagi sebenarnya. Iya, sebenarnya. Cuman karena ini, kalau saya waktu di isolasi, saya memastikan saya sehat dulu, baru mau pulang ke rumah. Betul. Kan belum berkeluarga. Iya sih, cuman kan masih ada orang tua. Katanya orang tua yang paling rentan untuk terkena virusnya. Iya. Oke. Nah, adakah teman dekat Romi atau siapapun yang belakangan juga terpapar? Ada. Kebetulan anak Madama juga. Namanya Alif. Setelah itu Ami sebelumnya ya? Ami juga. Oke. Terus Kak Iko deh. Iya. Mudah-mudahan saya orang terakhir. Amin. Nah, apa pesan-pesan Romi untuk teman-teman atau penyintas COVID yang mendengarkan? Oke, sebelum ke penyintas COVID, mungkin sama teman-teman yang mungkin masih kurang percaya kali ya sama COVID-19 ini nyata adanya. Sudah terpampang nyata, 2 makhluk ini adalah makhluk nyata bahwa kita bersertifikat bersertifikat COVID-19 atau mungkin ex-survivor kali Kak ya. Kalau bisa sih ditanggapin serius, karena biar bagaimanapun jangan sampai kamu menjadi carrier untuk keluarga kamu, sahabat kamu sendiri. Kalau orang Makassar bilang anjo paralu. Karena kata-kata ini OTG. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak usah cerita yang
masa-masa itu. Betul. Yang penting adalah kita memberitahu teman-teman bahwa ini ada dan nyata. Betul. Ini nyata. Orang bilang ini settingan lah dan konspirasi itu terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Walaupun ada kebenarannya, tapi yang jelas adalah COVID ini adalah virus. Betul. Dia berbahaya kalau menumpang ke penyakit bawaan. Betul. Jadi kalau teman-teman yang tidak punya penyakit bawaan terus terpapar virus COVID, jangan terlalu terlalu stres atau tiba-tiba harus down. Betul. Karena virus ini bisa kita singkirkan. Betul. Intinya mungkin bisa sembuh kali ya. Bisa sembuh. Karena ini kan bukan penyakit. Sudah 3 kali kita bilang ini bukan penyakit. Ini virus. Betul. Kalau di komputer virus ada antivirus. Gitu. Tapi walaupun kita bilang bisa sembuh, jangan disepelehin juga. Jangan disepelehin. Dan saya pun setelah dinyatakan sehat, itu malah lebih ketat protokol kesehatannya. Betul. Masker. Iya. Hindari berkerumun. Rajin cuci tangan. Betul. Nah, itu supaya kita menjaga keluarga kita. Betul sekali. Oke, pesan terakhir untuk teman-teman yang sementara terpapar atau yang tidak percaya. Yang sesama penyintas COVID intinya harus menambah yang namanya imun positif di tubuh kita. Negatifnya dibuang dulu aja, sama percaya kalau misalnya kita bakal sembuh. Diperbanyak untuk berdoa dan berzikir karena itu paling perlu. Jangan lupa makan, olahraga juga jangan lupa. Ya. Sama yang paling penting sih sayangi diri kita sendiri dulu ya, karena sayangi orang lain. Oke. Terima kasih Romi ya. Sama-sama Kak. Menjadi tamu pertama dalam hadap-hadapan edisi spesial bincang COVID. Ini jadi beda-beda namanya. Bincang COVID. Jadi namanya adalah pertama ya. Edisi COVID atau nantilah gampang. Oke, thank you Romi ya. Thank you Kak. Oke, teman-teman hadap-hadapan, pendengar hadap-hadapan, tadi dengan Romi Arifin, penjual Madama. Kita ketemu lagi di penyintas COVID berikutnya. Siapakah dia? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.